Teman-teman, terima kasih atas kesempatan hari ini untuk kami presentasikan materi tentang ChatGPT dalam pertanian. Sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 yang memperkenalkan saya sebagai moderator Naisa Wiata dengan 3 kemudian ada rekan-rekan saya yaitu perkenalkan nama saya Ibrahim Sultan dari Jidim terakhir 162. Saya Nafrais, dari Jidim terakhir 166. Perkenalkan saya Rahmat Santo dari Jidim terakhir saya 164. dan satu lagi kenalan hadir yaitu Pak Juri. Baik, langsung saja ke materi. Oke, dahuluan. ChatGPT, perkembangan teknologi dan inovasi di bidang pertanian sangat berperan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Salah satu inovasi teknologi yang kini semakin berkembang adalah ChatGPT, yaitu Generative Pre-trained Transformer atau asisten berbasis kecerdasan buatan yang mampu berkomunikasi dengan manusia. Gampang. Pemanfaatan ChatGPT sendiri dalam pertanian yakni ada peningkatan akses informasi, pengembangan teknologi pertanian, pemberian konsultas, pengembangan rencana pertanian, peningkatan kualitas hasil pertanian, dan pemanduan pengolahan pertanian. Yang pertama adalah peningkatan akses informasi yang diberikan oleh rekan saya. Saya melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan ChatGPT dalam pertanian. Pertama, untuk peningkatan akses informasi. Kita tahu betapa pentingnya akses yang mudah dan cepat informasi yang terkait dengan dunia pertanian. Terutama jika para petani ingin melakukan kegiatan sebagai petani. Nah, salah satu solusi yang itu adalah penggunaan ChatGPT. Ini adalah teknologi yang bisa memberikan para petani akses instan di informasi pertanian. Dengan bantuan ChatGPT, para petani bisa memberikan bantuan tentang cara bercocok tanam yang benar. Misalnya, jika petani ingin tahu bagaimana cara menanam tanaman tertentu atau bagaimana cara merawatnya. Nah, para petani bisa menggunakan ChatGPT untuk memberikan jawaban dengan cepat. Ini juga membantu para petani dalam mengelola pertanian mereka dengan lebih produktif. ChatGPT tidak hanya bermanfaat bagi petani berpengalaman, tapi juga sangat berguna bagi petani pemula yang baru saja memulai perjalanan pertanian mereka. Mereka dapat dengan mudah mengakses pengetahuan dan sumber daya yang relevan untuk membantu mereka memulai dengan baik. Siapa? Selanjutnya, untuk pengembangan teknologi pertanian. Dengan ChatGPT, petani sekarang bisa mendapatkan informasi terkini tentang inovasi teknologi pertanian. Bayangkan, para petani bisa mengikuti perkembangan terbaru seputar pertanian berkelanjutan, sistem pengairan cerdas, dan penggunaan sensor untuk memantau kondisi tanah dan tanaman, semuanya dengan cepat dan mudah. Ini adalah langkah besar dalam mendukung para petani, karena teknologi modern ini bisa membuat perbedaan besar dalam hasil pertanian para petani. Misalnya, pertanian berkelanjutan bisa membantu para petani menjaga lingkungan dan tanah tetap sehat. Sementara sistem pengairan cerdas bisa membantu para petani mencerna air dan memperlukan pertumbuhan tanaman, serta penggunaan sensor yang memungkinkan para petani untuk memantau kondisi tanah dan tanaman dengan sangat akurat. Selanjutnya ada pemberian konsultasi. Dengan ChatGPT kalian bisa mendapatkan konsultasi tanpa harus menunggu kehadiran seorang ahli. Petani dapat bertanya tentang masalah pertanian apapun, seperti diagnosa penyakit tanaman, pembinaan pupuk, atau bagaimana merawat tanaman dengan baik. Dan ChatGPT akan memberikan jawaban yang cepat dan cepat. ChatGPT juga bisa membantu mengidentifikasi penyakit tanaman. Dia bisa menganalisis penyakit, penyebabnya, dan cara pengobatannya. Jadi jika petani ini melihat tanamannya tidak sehat, mereka bisa mengambil gambar dan untuk membantu mengenali penyakitnya dan memberi saran tindakan penjagaan yang harus diambil. Tidak hanya itu, ChatGPT juga bisa memantau data dari sensor dan sumber lain untuk memberikan informasi terkini tentang tanaman. Jadi dengan bantuan ChatGPT, petani dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang cara menanam, memupuk, dan memanen tanaman. Selanjutnya.
Selanjutnya ada pengembangan rencana pertanian. Nah, ChatGPT memiliki banyak peran penting dalam pengembangan rencana pertanian. Yang pertama, ChatGPT bisa membantu petani dalam menentukan kapan waktu yang paling tepat untuk menanam tanaman mereka. Ini dilakukan dengan menganalisis data cuaca, kelembapan tanah, dan pertumbuhan tanaman. Nah, hasil analisis ini memberikan wawasan yang berguna bagi para petani untuk membuat keputusan yang lebih cerdas. Selain itu, ChatGPT juga memberikan rekomendasi tentang tanaman mana yang paling cocok untuk ditanam di wilayah tertentu berdasarkan kondisi tanah dan iklim. Ini sangat membantu petani dalam merencanakan siklus tanam mereka sehingga hasil panen bisa lebih baik. Dengan bantuan ChatGPT, petani dapat menghemat air dan mengurangi biaya dengan menerapkan metode pengelolaan tanaman yang lebih tepat dan efisien. Baik, selanjutnya ada peningkatan kualitas hasil pertanian. Dengan bantuan ChatGPT, petani dapat memperoleh informasi yang relevan untuk menghasilkan tanaman berkualitas tinggi yang memenuhi standar pasar dan kebutuhan konsumen. Prediksi hasil dari ChatGPT membantu petani dalam merencanakan penanaman, pemupukan, dan panen dengan memanfaatkan data hasil panen, pola cuaca, dan kondisi tanah. Selain itu, analisis kualitas yang dilakukan oleh ChatGPT memungkinkan petani untuk memantau dan meningkatkan kandungan gula, kandungan protein, dan kandungan minyak dalam tanaman mereka. Prediksi penyakit dan analisis hama dari ChatGPT memberikan pemahaman yang lebih baik tentang potensi wabah penyakit dan serangan hama, serta memberikan saran tentang tindakan pencegahan yang diperlukan. Kemudian ChatGPT berperan penting dalam meningkatkan kualitas hasil pertanian dan membantu petani membuat keputusan yang lebih cerdas untuk mencapai hasil yang lebih baik. Baik, yang keenam ada pemanduan pengolahan pertanian. Dengan ChatGPT sebagai pemandu pengolahan pertanian, petani dapat mengurangi biaya produksi, memperoleh informasi yang diperlukan untuk menghasilkan tanaman berkualitas tinggi dan mengadopsi praktik pertanian yang lebih berkelanjutan. Misalnya, ChatGPT dapat memberikan perakiraan cuaca terkini berdasarkan data dari sensor cuaca dan sumber lainnya, yang membantu petani menentukan kapan waktu yang tepat untuk menanam, memupuk, dan memanen tanaman mereka. Selain itu, ChatGPT juga mampu menganalisis kondisi tanah termasuk kadar pH, nutrisi, dan kelembapan sehingga memberikan panduan tentang tanaman yang paling sesuai, pupuk yang harus digunakan, dan kapan perlu melakukan penyiraman. Semua ini membantu petani meningkatkan hasil panen dan efisiensi pertanian mereka. Baik, untuk kekurangan penggunaan ChatGPT, yang pertama ada keterbatasan data lokal. Meskipun ChatGPT memiliki kapabilitas besar dalam mengolah informasi, ada keterbatasan dalam mengakses data pertanian yang sangat spesifik di tingkat lokal. Ini berarti bahwa saran atau rekomendasi yang diberikan oleh chatbot mungkin tidak selalu mencerminkan situasi pertanian yang ada di wilayah tertentu. Penting bagi petani untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh chatbot dipertimbangkan bersama dengan pengetahuan lokal mereka. Untuk kekurangan yang seharusnya akan dibacakan oleh rekan saya. Nah, yang kedua itu ada keterbatasan interaksi langsung. ChatGPT ini meskipun dapat memberikan saran berdasarkan data dan informasi yang ada, memiliki keterbatasan dalam memberikan bantuan fisik atau interaksi langsung. Dalam situasi di mana interaksi atau pengamaran langsung sangat mungkin, seperti perawatan tanaman secara langsung di lapangan. ChatGPT mungkin tidak dapat memberikan solusi yang memadai, menekankan pentingnya para petani untuk mengetahui peran mereka dalam mengatasi situasi seperti itu. Selanjutnya adalah ketergantungan pada informasi terbaru. Keakuratan rekomendasi yang diberikan oleh ChatGPT sangat tergantung pada data yang diberikannya. Jika data tersebut tidak diperbarui secara berkala, maka kemungkinan beberapa saran atau informasi yang diberikan mungkin sudah tidak sesuai dengan perkembangan terbaru di sektor pertanian. Maka petani perlu memastikan bahwa data yang digunakan oleh chatbot selalu diperbarui agar rekomendasi tetap relevan dengan situasi saat ini dalam pertanian. Baik, itu tadi telah kami paparkan beberapa materi tentang pemanfaatan ChatGPT pada pertanian dan juga ada kekurangan dari ChatGPT. Baik, sesi pertanyaan, sesi tanya jawab akan kami buka. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Kalau Sabrina 176 minim terakhir. Jadi manfaat jadi. Oke.
Satu-satu. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah, ya mohon diperhatikan ya teman-teman. Menurut pendapat Anda ini, bagaimana bisa dengan dampak negatif yang ditimbulkan ChatGPT tadi, mulai dari kurangnya data, terus bergantung pada yang terbaru kan gitu. Ya, itu kenapa bisa ini bisa meningkatkan kualitas hasil pertanian, sedangkan nanti misalnya data itu tidak bagus sesuai informasinya, maksudnya bukan, paham nggak? Iya Pak. Maksudnya kenapa bisa dimasukkan ke dampak positif meningkatkan kualitas hasil pertanian, sedangkan ChatGPT itu sendiri kan informasinya belum tentu benar, ya kan, informasinya ada yang salah merugikan gitu ya. Itu gimana tuh menurut? Sebenarnya kalau tentang kekurangan tentang peningkatan akses informasi itu balik lagi ke sumber daya manusia si petani sendiri, tergantung peran si petani sendiri. Jadi kita nggak bisa gantungin ke ChatGPT. Jadi tetap informasinya dari ChatGPT, tapi keputusan yang diambil itu oleh si petani sendiri, oleh si pengetahuan dan petani itu sendiri. Tapi ChatGPT itu kenapa ditulis seperti itu? Nggak meningkatkan kualitas, ya kan, terus mengembangkan teknologi, sedangkan di dampak negatifnya itu datanya kurang terbaru. Jadi selain menurut petani sendiri mungkin. Dan gini deh, menurut kalian kan ada sudah disajikan dampak positif dan negatifnya. Nah, worth it nggak penggunaan ChatGPT di pertanian ini sendiri? Menurut kamu sendiri atau menurut saya? Itu menurut saya waktu itu ada saja. Itu balik lagi peran petaninya sih, tergantung petaninya. ChatGPT ini kan apa ya, tugasnya itu membantu petani begitu. Kenapa kok bisa meningkatkan kualitas dari pertanian? Jadi petani bisa menggunakan ChatGPT untuk apa ya? Seperti yang setelah dijelaskan tadi itu kayak mencari informasi tentang kualitas, bagaimana cara bertani atau memupuk seperti itu dengan baik, seperti itu. Oh, berarti maksud kalian ini petani zaman sekarang itu harus kalau bisa pakai ChatGPT gitu? Update ya. Kalau bisa pakai ChatGPT gitu. Gimana? Ya enggak sih sebenarnya. Ya, gitu. Gimana? Kan dia itu untuk menambah informasi. Oke, mungkin bisa disimpulkan lagi. Ya, kesimpulannya sih kalau masalahnya tadi kenapa ada peningkatan update informasi di pemanfaatan padahal itu juga kekurangannya, itu balik lagi ke kualitas petani yang kita buat SDM. Oke. Juga SDM petani. Berarti nggak, ini petani-petani di bahkan di Indonesia sendiri nggak perlu ya? Nggak perlu banget gitu pakai ChatGPT gitu ya? Gimana tuh? Kan kita lagi bahas ChatGPT gitu kan? Mungkin teman-teman ada yang bisa punya pendapat lain. Kasih saya. Dilihat dari kondisi petani kita sekarang. Katanya nggak perlu. Menurut saya tidak. Tidak. Tapi memang membantu aja. Ya. Oke, terima kasih. Baik. Mungkin ada yang lain. Ada yang lain? Atau ada yang menambahkan? Teman-teman barangkali menambahkan pertanyaan atau menambahkan saran. Ikut Aziz. Baik, saya rasa tidak. Iya. Dirasa-rasa. Saya
untuk presentasi pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.